geografi itu adalah ilmu penggambaran tentang bumi. Nah, dia juga mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena alam, baik fisik maupun sosial. Nah, geografi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo yang artinya bumi atau grafian yang artinya lukisan. Nah, kalau geografi itu sebenarnya banyak banget nih pengertiannya dari beberapa tokoh, tapi bisa kita singkat aja. Kalau geografi itu ilmu yang menggambarkan bumi beserta segala gejala yang ada di dalamnya, yang mempelajari berbagai aspek seperti kondisi fisik bumi maupun interaksi manusia dengan lingkungannya. Nah, geografi itu juga membantu kita memahami bagaimana manusia memanfaatkan sumber daya alam, bagaimana persebaran penduduk terjadi, dan bagaimana ruang di muka bumi ini dimanfaatkan. Nah, tidak hanya mengenal bentuk dan isi bumi, tapi juga memahami hubungan timbal balik manusia dengan lingkungan geografi. Nah, geografi ini juga sangat penting untuk menyelesaikan masalah geografi. Kira-kira kakak udah paham belum? Isi dari penjelasan tadi udah lumayan baik. Makasih ya. Terima kasih, Kak. Halo, jadi sekarang aku mau wawancara dengan Kak siapa? Nama saya Atta. Oke, jadi kakak tahu nggak apa itu litosfer? Tahu. Oke, jadi litosfer itu adalah lapisan batuan dan tanah. Dia merupakan lapisan luar dari bumi yang keras dan kotor. Nah, litosfer ini terdiri dari kerak bumi dan bagian atas mantel. Nah, litosfer ini berasal dari kata litos yang artinya batu dan sphaira yang artinya lapisan. Nah, litosfer ini tersusun atas lempeng-lempeng besar, yaitu lempeng tektonik. Nah, lempeng ini itu selalu bergerak sehingga menimbulkan gejala alam seperti gempa bumi, pembentukan gunung berapi, dan lain-lain. Nah, struktur litosfer ini ada yang pertama adalah inti dalam. Inti dalam ini tersusun dari logam padat seperti besi dan nikel. Yang kedua itu ada inti luar. Inti luar itu tersusun dari logam kain, terutama raksa. Yang ketiga itu mantel bawah, tersusun dari batuan silikat. Terus yang keempat itu mantel atas. Mantel atas ini tersusun dari batuan peridotit, cairan mineral, silikon, magnesium, besi. Nah, yang kelima ini yaitu kerak bumi. Kerak bumi ini lapisan paling atas. Kerak bumi ini dibagi jadi dua, menjadi kerak benua atau granatis yang teksturnya padat dan tebal. Yang kedua itu kerak samudra atau basaltis, tipis dan berat. Nah, batuan penyusun litosfer ini meliputi batuan beku, sedimen, dan metamorf. Nah, litosfer ini tidak hanya penting sebagai dasar kehidupan, tetapi juga harus dijaga agar tetap seimbang untuk keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup. Kira-kira kamu udah paham belum? Makasih, Kak. Halo semuanya, jadi hari ini aku mau wawancara tentang atmosfer. Dengan siapa? Saya Yukirana, tahu saya siapa harusnya. Oke, jadi kira-kira kamu tahu nggak sih atmosfer itu apa? Jujur tahu tapi kayak kurang paham. Oke, aku bantu jelasin ya. Jadi atmosfer itu adalah lapisan udara atau lapisan gas yang menyelimuti bumi. Nah, gas ini itu berfungsi untuk melindungi bumi dari radiasi matahari dan juga luar angkasa. Nah, untuk fungsi atmosfer sendiri itu, atmosfer itu untuk menyediakan oksigen dan karbon dioksida, menyerap radiasi UV oleh ozon, menjaga suhu bumi agar stabil, serta tempat terjadinya cuaca dan iklim. Nah, terus atmosfer ini ada strukturnya nih. Yang pertama ada troposfer. Troposfer ini tempat terjadinya Bella jangan lihat dulu. Oke, jadi troposfer ini tempat terjadinya peristiwa cuaca seperti hujan, angin badai, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada stratosfer. Stratosfer ini lapisan yang melindungi makhluk hidup dari sinar UV, tempat bernaungnya lapisan ozon. Nah, yang ketiga itu ada mesosfer. Mesosfer ini lapisan atmosfer yang berfungsi sebagai tempat pembakaran meteoroid. Nah, yang keempat itu ada termosfer. Termosfer ini lapisan tempat terjadinya proses ionisasi serta lapisan tempat terbentuknya aurora. Yang kelima ini ada eksosfer. Nah, eksosfer ini adalah batas aktif utamanya. Nah, itu penjelasannya, kira-kira ngerti nggak? Ya, makasih deh. Jadi hari ini aku mau wawancara materi tentang pendekatan geografi bersama Hansawana Medani dari kelas 10-11. Oke, sebelumnya
aja sih. Belum nih. Oke, jadi pendekatan geografi itu adalah cara pandang atau metodologi yang digunakan dalam ilmu geografi untuk menganalisis dan memahami berbagai fenomena geosfer, yaitu segala sesuatu yang terjadi di permukaan bumi. Nah, pendekatan geografi ini ada jenis-jenisnya nih. Yang pertama itu ada pendekatan keuangan atau spasial. Nah, ini pengertiannya adalah analisis atau cara pandang geografi yang menekankan ruang sebagai kajiannya, meliputi persamaan, perbedaan, dan persebaran penggunaan ruang. Nah, contohnya itu ada Ibu Ana setiap pagi pergi ke pasar dengan rute yang sama. Nah, oke, yang kedua itu ada pendekatan kelingkungan atau ekologi. Itu adalah analisis atau cara pandang geografi berkaitan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, contohnya itu kayak kondisi sungai yang kotor dapat menyebabkan banjir di sekitar wilayah sepanjang aliran sungai. Nah, yang terakhir itu ada pendekatan kewilayahan atau kompleks wilayah. Nah, ini adalah cara pandang yang melihat suatu wilayah sebagai sistem kompleks yang terdiri dari berbagai elemen yang saling terkait dan mempengaruhi. Contohnya itu adalah banjir kiriman di Jakarta. Nah, itu aja sih materinya, kira-kira kamu ngerti nggak? Ngerti banget, makasih ya. Makasih. Halo. Jadi hari ini aku mau wawancara materi selanjutnya. Dengan Imam Faisal Suara di kelas 17. Oke, sebelumnya kamu tahu nggak sih biosfer itu apa? Nggak tahu apa itu. Oke, jadi biosfer itu adalah tempat hidup makhluk hidup yang saling berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, biosfer ini memiliki peran. Nah, perannya ini menjaga keseimbangan ekosistem, penyedia oksigen dan makanan, mendukung kehidupan makhluk hidup, serta membantu daur ulang alami. Nah, biosfer ini memiliki faktor nih. Yang pertama itu adalah iklim. Iklim itu seperti curah hujan dan suhu matahari. Nah, contohnya itu kayak arus laut yang panas atau dingin itu mempengaruhi suhu di wilayah pesisir atau arah angin membawa uap air yang mempengaruhi curah hujan. Yang kedua itu ada topografi. Nah, topografi ini merupakan bentuk permukaan bumi atau topografi itu juga mempengaruhi jenis makhluk hidup yang hidup di suatu tempat. Nah, secara sederhana ini topografi menjaga tinggi rendahnya dan bentuk permukaan suatu wilayah. Contohnya itu peta topografi menunjukkan garis gambut yang menggambarkan ketinggian daerah. Nah, yang ketiga itu ada kegiatan manusia. Kegiatan manusia ini seperti penebangan hutan, pencemaran dan pemukiman liar itu dapat merusak biosfer. Karena itu kita harus menjaga kelestariannya dengan cara reboisasi, mengurangi pencemaran dan memanfaatkan sumber daya alam secara bijak. Nah, prinsip geografi. Oke, materinya segitu aja, kira-kira kamu udah paham belum? Udah paham. Oke, makasih Mbak. Halo, jadi hari ini aku mau menyampaikan materi berikutnya dengan siapa? Oke, jadi kira-kira kamu tahu nggak sih prinsip geografi itu ada apa? Oke, sebenarnya pertama ya, jadi prinsip geografi itu adalah fondasi untuk menganalisis fenomena geografis di permukaan bumi. Nah, tujuan utamanya itu untuk mencapai persebaran fenomena geografi dan gejalanya. Nah, macam-macam prinsip geografi itu ada prinsip distribusi. Itu adalah prinsip yang berkaitan dengan persebaran fenomena geosfer. Contohnya itu kandungan minyak bumi di Indonesia lebih banyak di wilayah Indonesia bagian barat daripada di Indonesia bagian timur. Yang kedua itu ada prinsip korelasi. Itu adalah prinsip yang menghubungkan antara fenomena geosfer yang satu dengan fenomena yang lainnya. Contohnya itu ada deforestasi hutan dapat menyebabkan tanah longsor dan banjir. Yang ketiga itu prinsip deskripsi, adalah prinsip yang mendukung secara lebih mendalam mengenai fenomena geosfer dalam memberikan hasil dengan negara. Dari mana itu ada persebaran untuk menjelaskan bahwa menggambarkan fenomena geosfer. Selanjutnya itu ada prinsip morologi. Nah, itu adalah prinsip yang melihat masalah geografi dari sudut pandang persebaran, relasi dan distribusi. Contohnya itu menganalisis persebaran pola hidup. Halo, jadi hari ini aku mau wawancara kembali kita dengan Kakak. Aku Sulma dan Kakak. Oke, Kakak sebelumnya tahu nggak ruang lingkup geografi itu apa? Ya, geografi itu adalah bidang kajian yang dipelajari dalam menjadi sebab
mengayomi fenomena alam. Contohnya itu bagaimana perbedaan iklim mempengaruhi jenis tanaman dan tumbuhan. Yang kedua itu ada geografi regional. Itu mengkaji kondisi suatu daerah atau wilayah secara khusus. Contohnya perbedaan karakter wilayah pesisir dan pegunungan. Yang ketiga itu ada geografi sosial. Geografi sosial itu mempelajari tentang manusia sebagai topik utama serta interaksinya dengan lingkungannya. Contohnya itu mengapa kota besar memiliki kepadatan penduduk lebih tinggi dibandingkan desa. Yang keempat itu geografi teknik, yaitu memerlukan pengetahuan teknis untuk menyelesaikan masalah. Contohnya penggunaan data, data satelit, dan SIG atau sistem informasi geografis. Nah, geografi teknik